Selamat siang, salam sejahtera bagi yang saya hormati Ketua LMK dan beserta LMKN 1 sampai LMKN 19, yang saya hormati Ketua Forum RT RW Bapak Yunus, yang saya hormati ini kebetulan ada 9 Bandung, dan sebenarnya pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita berikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bapak ibunya nggak ada bisa hadir di UB atau Gede Warkop di Kelurahan Tugu Utara. Jadi mohon ayo kita bersama-sama memberantas COVID-19 ini. Semoga ya Kelurahan Tugu Utara dijauhkan dari wabah COVID ini dan segera diselesaikan atau segera dihilangkan. Khususnya kemarin hari Jumat Wali Kota bahwa kita wajib sholat goib. Dari 34 masjid itu masih separuh yang tidak melaksanakan. Padahal menurut saya udah sholat Jumat, tinggal sholat goib aja nggak mau. Ataukah memang melaksanakan tapi tidak dilaporkan? Mohon kerjasamanya para LMK. Harusnya hal-hal begini gampang. Posisi sekarang COVID-19 ini adalah klaster keluarga dan kantor, termasuk restoran. Ini kayak kemarin ini Pak, virusnya ini lari. Siapa yang imunnya lagi rendah? Ya itu yang kena. Kalau pas nemploknya ke sini, imunnya saya kuat. Kebetulan saya lari, senaan kena sinar matahari dan segala macam, virusnya lari. Yang nemplok nih, selalu di rumah, nggak pernah berjemur, istirahatnya kurang. Bapak perlu ketahui istirahat itu 7 jam. Kurangi lembur, kurangi kalau belum lembur ya malam minggu aja lah ya. Kita kalau Pak RW kemarin suap, cirinya Bapak dan Ibu, dia akan panas dingin, asal mulanya cuma pilek batuk, virusnya nempel sudah pasti. Yang kedua, dia kurang dengan istirahat 7 jam, imunitas turun, pasti kena. Plus lagi kita punya bawaan penyakit. Kita ini yang sepuh-sepuh punya bawaan penyakitnya Pak. Ada yang gula ya Pak ya, ada yang kebanyakan gula, ada yang kebanyakan garam ya, mulai itu udah mulai itu kalau kita tidak bisa menjaga diri. Kalau kita tertular cukup dengan kita enggak, pasti dengan anak-anak kita, dengan cucu kita ya. Jadi ingat Bapak dan Ibu, kita sebagai tokoh pembantu masyarakat untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat protokol 3M. Itu protokol 3M hanya mencegah, ya Pak, Ibu, mencegah. Yang kena orang aktif dengan masker, yang kena orang dengan pakaian dengan dokter. Ya Bapak, kenapa dokter lebih kena sering kena? Yakinlah imunnya lagi turun. Gak ada capean, dia jaga piket tengah malam, pakaiannya dengan rangkap 3. Bapak kita pakai masker ini aja ngap ya, apalagi dengan pakaian 3 rangkap lebih ini.
Jadi imunnya dia ya sekali lagi kepada Ibu mohon kerjasamanya sebagai tokoh LMK, sebagai marga, kita yang ngajarin, kita yang wuru-wuru, masker, ayo jaga jarak, dan cuci tangan dengan air mengalir, ya, jangan kopok-kopok. Kalau kopok begini beda lagi Pak Ustaz. Ya, jadi sekali lagi mohon dengan sangat sampaikan kepada Bapak RW nanti sore 15.30 kita kumpul di kantor kelurahan untuk mendengarkan Bapak Gubernur. 15.30 tadi saya di grup itu saya juga pendapatnya baru dadakan. Sedapatnya RW aja lah. Kalau RW tidak bisa mohon dengan sangat LMK-nya yang mengerti. Kenapa? Nanti Bapak yang bisa menyampaikan kepada masyarakat ini loh. Yang terakhir, terima kasih kemarin yang sudah bikin notulen. Siapapun yang bikin notulen sebenarnya niatnya baik. Tapi dengan catatan harusnya itu sudah ada yang sembuh. Jangan tertulis semuanya jumlahnya, nggak ditulis yang sembuh. Seolah-olah Tugu Utara dengan jumlah COVID-nya 206 nggak ada yang sembuh. Padahal saya sampaikan 5 3 sembuh, 4 sembuh, 1 isolasi. Isolasi mandiri 7 hari itu kumannya virusnya sudah tidak tertular. 10 hari sudah pasti sembuh. Perlukah dengan swab lagi? Sekarang tidak perlu. Perlunya ya dengan jemur, olahraga dan imun kita yang lebih tertekan. Saya rasa itu Bapak dan Ibu, mohon maaf yang suka begadang kurangi, apalagi saya lihat ini tuh raksa ya. Ya kalau hari ini mohon maaf LMK 1 2 3, besoknya LMK 4 5 6 bergilir, jangan raksa ketua mentang-mentang lagi fit udah habis sembuh RW 9 jam 2 masih panas. Yuk jaga kesehatan sendiri Bapak, kasihan keluarga kita ya, bergilir kalaupun saya rasa itu. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya lanjut, tadi terputus karena tadi sama sholat zuhur ambil nikmati makan. Kebetulan pada hari ini kita ada, saya minta manggil sebagai tokoh masyarakat kita, Ayahanda Haji Maman Firmansyah, minta nanti masukannya, tanggapannya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan rutin LMK 2 minggu sekali, namanya Taklim LMK Tugu Utara. Tujuannya Taklim LMK Tugu Utara ini adalah ingin melibatkan semua RT RW, Karang Taruna, tokoh masyarakat serta pemuda di Tugu Utara untuk nanti penggagasnya adalah LMK Tugu Utara untuk taklim. Karena sehubungan dengan pandemi COVID ini kemarin, jadi kita jalan terus artinya kita LMK saja yang kita undang 19 LMK, ada beberapa RW. Dan model sistem taklimnya kami keliling RW-RW, keliling LMK, keliling Tugu Utara intinya. Pokoknya yang mau ambil kita bikin acara di sana untuk siar. Tapi karena kemarin ada satu musibah nasional COVID, jadi kita komit tetap taklim ini berjalan walaupun dihadiri oleh LMK-LMK saja.
itu yang bisa kami sampaikan. 19 LMK ini insya Allah kemarin sudah berjalan. 7 LMK mengambil taklim di wilayah masing-masing. Paling tidak RW tersebut mengetahui ada taklim LMK yang tujuannya ya udah bidang rohanian supaya menimbulkan kegiatan di wilayah itu tetap berjalan LMK. Walaupun demikian dari bidang UMKM juga tetap jalan, di bidang pengawalan sosial bansos juga berjalan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dari minta sebagai orang tua di Tugu Utara, Bapak Haji Muhammad Firmansyah untuk memberikan kata sambutannya, untuk lebih semangat lagi LMK Tugu Utara berkiprah di Tugu Utara kegiatan-kegiatannya. Saya rasa demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Para jemaah, rekan-rekan sekalian LMK 01 sampai 19, Bapak Ketua Forum RT RW Bapak Yunus, kemudian juga ada orang tua kita dari 09 Bapak Ustadz Suhaifi, dan juga para rekan-rekan sekalian Ketua LMK Bapak Nur Jamal, yang mudah-mudahan kita semuanya di siang hari ini dirahmati oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, mendapatkan keridhaan Allah, dan insya Allah mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita banyak kedatangan orang-orang yang patut kita mintakan nasihat, wejangan ataupun masukan-masukan yang insya Allah membangun LMK khususnya di Kelurahan Tugu Utara, dan juga memberikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Jadi teman-teman sekalian, menyambung dari acara taklim, kita mohon berkenannya orang tua kita, sesepuh kita di Tugu Utara, Bapak Haji Muhammad Firmansyah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau insya Allah akan memberikan sambutan dalam hal ini. Langsung saja barangkali pada beliau Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Firmansyah kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la quwwata illa billah, wa ba'du. Saya hormati Ketua LMK Utara, juga Ketua Majelis Tim Bapak Ketua Ustaz Langsung, dan jajaran semua Tugu Utara, dan Ketua Forum RT RW Tugu Utara Pak Yunus alaihissalam, ya Pak Aisyah. Tapi itu kan doa apa-apa. Para LMK dari masing-masing RW di wilayah Tugu Utara yang hadir saat ini, hadirin hadirat yang saya muliakan, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya tadi ketemu di masjid sama Ustaz Masuk, sama Ketua LMK Bang Jamal,
tiba-tiba saya diajak kemarin karena ini forum pengajian silaturahmi, ya masalah juga memenuhi. Insya Allah nilainya bukan hanya pahala tapi persaudaraan, pertemanan di antara kita dapat terjalin dengan baik. Saya kira mungkin kalau dikatakan pengajian, saya akan ngaji dari sisi agama barangkali. Karena itu sudah mungkin Pak Ustaz Mansur sampaikan. Apa saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, paling tidak mengenai posisi LMK di masyarakat Tugu Utara khususnya. Karena suka nggak suka LMK ini merupakan lembaga representatif perwakilan dari masyarakat yang direkrut dari masing-masing RW agar ada di kelurahan itu sebagai check and balance setiap langkah dan kebijakan kelurahan hal ini. Dulu awal-awal berdiri LMK emang saya sudah di DPRD, sempat ramai waktu itu agar LMK dibentuk dengan menempatkan person-person mewakili partai politik dulu. Tapi saya sendiri termasuk yang menentang itu karena sifatnya forum lebih kepada lapangan konkret. Di situ ada RT RW yang secara nyata butuh perhatian dari Pak Lurah atau Ibu Lurah, ya, agar aspirasi yang berkembang di lingkungan masing-masing itu terserap. Itu sempat dulu dibahas di DPRD tentang posisi kedudukan LMK, lembaga musyawarah kota kelurahan. Kalau di daerah kan ada juga LMD, lembaga musyawarah desa. Artinya ini bukan abal-abal, tapi memang secara nasional diakui kedudukannya dalam hal terlibatannya sebagai check and balance di tingkat kelurahan. Bapak Ibu sekalian, saya kira hal yang konkret di kelurahan lebih lihat dapat dilihat oleh mata. Apa-apa yang menjadi tugas fungsi kita dalam hal apa saja, bukan hanya dari sisi pembangunan fisik, tapi juga bisa terkait dengan masalah-masalah sosial, ekonomi yang tumbuh di masyarakat. Jadi tidak hanya ngurusin soal sampah atau got yang mampet dan segala macam, walaupun itu perlu, tapi aspek-aspek lain mudah-mudahan terserap dengan kehadiran paling tidak mengingatkan lurah di lingkungan masing-masing bahwa ada yang perlu ditangani secara serius jika memang ada perlu. Korelasi ini berkaitan juga karena paling tidak LMK pun di masing-masing RW terlibat dengan penyerapan aspirasi melalui forum RW. Pengawalan itulah yang menjadi tugas LMK dari masing-masing RW di lingkungannya agar jangan potong-potong, ya istilahnya aspirasi yang berkembang. Jadi banyak jalan yang memang bisa ditempuh atas dasar aspirasi itu, bukan hanya DPRD, tapi lebih konkret justru ada di LMK. Tinggal bagaimana memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Sehingga saya kecewa kalau di acara musrenbang tingkat kelurahan misalnya ada RW yang ogah-ogahan membiarkan kesempatan itu, saya nggak tahu dasarnya apa. Padahal menurut saya sekecil apapun tingkat RW itu pasti ada masalah, pasti ada aspirasi bohong kalau dianggap oke-oke saja. Saya pernah lah kemarin di musrenbang kelurahan sama sekali kami menunjukkan data
usulan rembuk hasil rembuk desa. Ini menjadi perhatian kita karena biarlah mungkin RW-nya tidak bersikap akomodatif aspirasi masyarakat, ada LMK yang melanjutkan menyerap itu gitu. Jadi memang secara kelembagaan pastinya lurah terima atas nama RW, ya kan? Tapi kemudian LMK itu memperkuat saja supaya jangan sampai Bu Lurah jangan lupa nih, ini ada aspirasi yang kemarin disampaikan di rembuk desa seperti ini, jangan terabaikan. Nah, ini penting karena banyak masalah memang yang dulu sering terabaikan. Kadang-kadang saya nggak nyebut lurah mana ya, tapi kadang-kadang egonya sehingga aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat tidak terserap dengan baik. Tugu Utara dengan wilayah yang relatif cukup luas, Bapak untuk Kecamatan Koja dengan jumlah RW 19 RW sama kurang lebih dengan Pagoai, beda dengan Tugu Selatan atau yang lain. Maka jangkauan tentang kewilayahan ini menjadi penting, terbantukan oleh kehadiran LMK. Saya percaya sinergitas antara Ibu Lurah dengan LMK dapat berjalan dengan baik. Tapi bukan berarti bapak-bapak tidak boleh bicara yang mungkin dapat disampaikan sepanjang itu dalam konteks membangun. Boleh kritik, tapi membangun, jangan kritik amburadul, acak-acak, berang-berang, karuan. Saya ingin menegaskan banyak hal tadi, apalagi sekarang masa COVID, di mana banyak masyarakat yang harus terpaksa menganggur. Walaupun saya tahu pemerintah sudah cukup kuat perhatian ingin membantu masyarakat, tetapi sekali lagi bagaimana LMK memerankan fungsinya, mengkomunikasikan hal-hal yang belum terserap di RW masing-masing tentang jumlah warga yang sepatutnya menerima atau warga yang tidak sepatutnya menerima. Alokasi anggaran yang luar biasa dari Pemprov DKI Jakarta itu ialah nyampe sesuai dengan jumlah yang diperlukan, tidak berlebihan tapi tidak dikurang-kurang. Saya percaya itu semua sudah terdata dengan baik di tingkat RW dan RT, sehingga semua masyarakat jadi happy lah. Jangan sampai kemudian ada kegelisahan. Di lain pihak, memang kita harus mengakui apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta harusnya kan diimbangi oleh masyarakat dengan mematuhi apa-apa yang menjadi doktrin protokol kesehatan supaya tidak berkepanjangan. Dulu saya sempat ngomong, apa salahnya kita lockdown 2 bulan saja, biar ini mengunci pengembangan virus itu, mungkin ada hasilnya. Tapi kemudian karena ada politik tarik ulur pusat dan daerah seakan-akan tidak sinergi, Jakarta harus menerima resikonya karena Jakarta beda dengan daerah lain. Menghabis kependudukan warga yang relatif lebih padat akan berbeda dengan misalnya daerah Sulawesi atau daerah lainnya yang jarang-jarang penduduknya, sehingga kemudian kalau sekarang Pak Gubernur menerapkan PSBB apa namanya wajar, sekdanya aja kena, sekda daerah Saifullah positif. Apalagi kita rakyat kecil yang terus terinteraksi dengan masyarakat setiap waktu, setiap hari. KPU biar aja kalau saya akan benar. KPU kan menunjukkan nggak ada
Jadi kalau sekda kan benar-benar pengendali, dia ketua TAPD, tim anggaran pembangunan daerah. Dia yang memimpin delegasi eksekutif ketika rapat-rapat banggar, apalagi ini sudah masuk di bulan September menjelang Oktober, di DPRD pasti ada dimulai pembahasan RAPBD tahun 2019. Maka kedudukan sekda di situ sentral. Mudah-mudahan kita doain sekda cepat pulih sehingga rancangan-rancangan yang direncanakan tidak terganggu oleh terpaparnya Pak Sekda dalam hal. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apapun bisa dibangun dengan baik, bukan keberadaan LMK dengan kelurahan itu menjadi silang berbeda jalan, irama, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya kritik-kritik membangun sehat, ya, dinamis tentang aspirasi murni sebenarnya masyarakat. Dan itu nggak mungkin kan lurah harus mendengarkan semua orang satu utara capek beliau ya berapa puluh ribu warga. Maka kehadiran Bapak saudara sekalian di LMK itu bisa mewakili. Jangan kemudian ada dan mengabaikan forum yang memang kita hormati dan kesempatan yang baik untuk digunakan dalam rangka kepentingan masyarakat. Ceritanya saya ingatkan tadi Pak RW sebaiknya RW ya memanfaatkan walaupun bagaimana itulah namanya resmi tugas kewajiban kita, namanya kita pengen jadi RW mau nggak mau kan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang itu mungkin lurah tidak tahu semuanya jika terbantahkan oleh RW LMK dalam LMK lebih memperkuat mengawal apa yang sudah disampaikan dalam musrenbang walaupun tidak jujur kerap kali terpotong-potong. Bapak sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita di LMK sesuai prinsip prioritas dan melintas. Baik-baik memang adalah manusia yang bermanfaat buat manusia banyak lainnya. Itu kita lakukan. Insya Allah sepanjang itu kita niatkan dalam rangka kemaslahatan tidak bisa tidak itu termasuk kategori ibadah. Dan ibadah bukan hanya sholat, ibadah adalah dalam rangka menciptakan kemaslahatan sesuai dengan kapasitasnya. Insya Allah itu juga bagus. Apalagi dengan majlis seperti ini, Bapak berada perkuat. Dan bagaimana marwah LMK harus ditampakkan sedemikian rupa ya, sehingga orang melihat memang benar-benar butuh LMK ya. Saya kira ke depan LMK akan sangat banyak peran karena mau nggak mau dinamika Jakarta terus berkembang. Tidak pernah Jakarta makin mundur, pasti makin maju, kebutuhan dan aspirasi terus juga berkembang. Seiring dengan itu, maka kehadiran Bapak dan sekalian menjadi harapan masyarakat. Bapak kemudian lebih kepada membangun semangat mental, motivasi agar kita terus bekerja sesuai kapasitas kita, menjaga lingkungan kita, bahaya narkoba dan segala macam menyangkut keamanan warga bersinergi dengan Pak RW-nya di lingkungannya, apapun itu tidak bisa kita kesampingkan. Nah, ngomong apa soal ibadah kalau tidak aman tetap terganggu. Ngomong apa soal ibadah kalau perutnya lapar juga tetap terganggu. Bahkan bisa jadi seperti yang Nabi katakan adalah fakru yakunu kufran. Fakiran bisa melahirkan, mendorong orang untuk berbuat kuburan karena orang oleh sebagainya. Saya percaya LMK sudah berjalan dengan baik, Tugu Utara khususnya, dan ini bukti bahwa kebersamaan itu berjalan. Ya, kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menunjang satu sama lain bahwa LMK Tugu Utara harapkan mudah-mudahan beda LMK lainnya. Ini insya Allah
masyarakat tidak melihat sebelah mata tentang keberadaan, dan saya termasuk waktu itu memang semangat mulai soal RW, MK, walaupun ada beberapa sempat perlu klausul perda yang memang perlu disempurnakan tentang masa bakti dan segala macam. Itu saya kira malah yang harus menyampaikan. Kebetulan saya juga bukan kader, tidak ada yang tidak mungkin. Banyak tokoh-tokoh kita yang bisa dapat buahnya aspirasi itu. Saya kira itu pastinya banyak hal yang disampaikan, tapi tidak bijak kalau semua waktu saya ambil sendirian. Bahwa bicarakan saya harap banyak dengan baik. Jadi tumpuan harapan masyarakat khususnya di Lembang Lurah. Ya, saya kira sekarang lebih dinamis. Lurah aja anggaran itu bagian dari tugas Bapak dari sisi pemanfaatan dan juga dari sisi pengawasan. Kalau legislasi kan mungkin nggak ada di kelurahan, tapi paling tidak dalam konteks penggunaan budget itu berjalan dari sisi pengawasan dan melaksanakan tugas dengan baik. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai lemot dalam penyerapan tepat waktunya, sehingga benar-benar penyerapan itu identik dengan hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terima kasih Pak Ustaz Masum, Pak Ketua LMK. Saya hadir di sini pada kesempatan lain. Insya Allah saya kalau diundang hadir. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Sekian. Wasikum wa nafsi bittaqwallah alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat rekan-rekan LMK Kelurahan Tugu Utara, semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai hari ini kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir kumpul bersama dalam rangka kita mengikuti acara kegiatan yang 2 minggu sekali kita selenggarakan, yaitu taklim LMK Tugu Utara. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini agenda acara selain taklim nanti akan dilanjut dengan acara, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan antara ketua dan anggota terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga kita, yaitu LMK Tugu Utara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara taklim ini kita buka dengan membacakan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara taklim ini terus berlanjut sampai pada periode mendatang. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara berikutnya yaitu seperti biasa taklim diawali dengan pembacaan doa tahlil dan tahmid yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nuridin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة ساداتنا وشيخنا المبشرين بخيرهم بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة كلهم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص khususan laruh kita niatkan dalam hati kita masing-masing, orang tua kita, mertua kita, saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya dan diberikan tempat yang senikmat-nikmatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususan la ruhi min ahli kubur kulluhum ajma'in ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah. Selanjutnya mari kita mohon kepada Allah, munajat kepada Allah, minta kepada Allah mudah-mudahan khususnya keluarga besar LMK Tugu Utara diberikan sehat jasmani dan rohani, limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas, dan umumnya Kelurahan Tugu Utara senantiasa diberikan sehat, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari COVID-19, dan kita doakan semoga COVID-19 akan segera hilang, akan segera lenyap, khususnya dari Kelurahan Tugu Utara, umumnya dari negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakah bi qabulil maqsudihimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. عبد ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلماتنا حق لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم
يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده الله العظيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ببركتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Nuridin LMK dari 011 yang telah membawakan doa-doa tahlil dan tahmid kepada kita semua. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhkan dari bala-bala yang saat ini sedang melanda di negeri kita khususnya Indonesia. Sebagaimana biasa, setelah kita bacakan doa-doa bersama, diakhiri dengan taklim yang alhamdulillah taklim ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Joko dari LMK 07. Mengingat waktunya juga nanti ada hal-hal lain, mungkin dibatasi sampai dengan pukul 11.45. Mas, maksimal itu saja. Kepada Pak Ustadz Joko, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan giat-giat taklim LMK. Selanjutnya kita lanjutkan dengan rapat internal LMK. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, mengajak agar lagi dan lagi sama-sama kita hadapkan lurus untuk tidak henti-hentinya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita terus bisa menjalani hidup dan kehidupan ini on the track sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Judul pada materi kita pada kesempatan siang ini saya beri judul ikhlas. Ikhlas ini sudah mafhum, kita sering mendengar kata-kata ikhlas. Kalau dari lafaz ikhlas secara bahasa, ikhlas ini bisa kita artikan murni, mukhlis, ikhlas, murni, tidak tercampur oleh yang lain, memurnikan, ikhlas. Ikhlas juga bisa diterjemahkan sebuah ketauhidan. Ikhlas, mentauhidkan Allah, ikhlas. Begitupun arti ikhlas ini juga bisa diterjemahkan bahwa ketika kita melakukan satu perbuatan ini kita tidak pamrih. Bapak-bapak sekalian, ada hal yang perlu sama-sama kita fahami, bahwa ketika kita berbuat ikhlas, seakan-akan kita tidak mengharapkan balasan. Ketika kita melakukan ikhlas, seakan-akan kalau dibilang pamrih itu ikhlas begitu saja, ya. Tidak mengharapkan sesuatu, ya, dari apa yang kita perbuat itu. Apakah perbuatan itu berupa hal-hal yang terkait dengan sedekah, ya biasanya kan ikhlas, ya.
kecil yang penting ikhlas. Tapi yang bagus gede ikhlas. Tidak terlepas hanya sedekah, tetapi seperti yang tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan engkau beribadah illa mukhlishina lahuddin, kecuali mukhlis, ya, kecuali dengan keikhlasan di dalam koridor din, di dalam koridor agama Allah ini. Sementara kita sudah fahami sama-sama bahwa maksud dan tujuan dari diciptakannya kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Maka dalam ayat ini juga tidaklah, ya, aku perintahkan engkau beribadah illa kecuali dengan keikhlasan dalam koridor din, dalam koridor agama Islam. Bapak-bapak sekalian, inilah yang tadi ingin saya sampaikan, bahwa apa, ya, bahwa ikhlas ini begitu saja pamrih. Ini yang harus dikoreksi. Jadi pamrih yang dimaksud di sini adalah pada hakikatnya ketika kita melakukan satu perbuatan ini harus didasarkan murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah hirabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, pamrih yang sering kita fahami ini menjadi sebuah kekeliruan. Ketika kita berbuat, kita tidak mengharapkan sesuatu apapun. Yang benar adalah ketika kita beribadah, ketika kita berbuat sesuatu dalam koridor perintah-perintah agama Allah, mukhlishina lahuddin, kita ada satu maksud tujuan, mengharapkan keridhaan dari Allah. Kemudian ketika kita berbuat itu, kita mengharapkan hidayah dari Allah. Kemudian ketika kita berbuat ikhlas juga kita mengharapkan pertolongan dari Allah. Mengingat yang namanya manusia ini adalah makhluk yang lemah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan apapun illa billah, kecuali daya dan upaya kekuatan Allah. Sementara kita hidup di muka bumi ini penuh dengan tugas-tugas, penuh dengan ujian-ujian Allah, ya. Tugas kita memimpin keluarga, tugas kita mengarahkan istri, tugas kita mengarahkan anak-anak,
tugas kita mencari nafkah untuk membiayai keluarga, tugas kita untuk berdakwah, itu tugas juga dari Allah. Tugas juga berdakwah dalam arti yang luas, amar ma'ruf nahi mungkar, ya tugas juga. Bahkan ini harus meresap ke dalam hati kita. Kita punya tugas untuk berdakwah, ya, untuk mengajak orang. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah, yang dikeluarkan dari golongan manusia agar kita menyeru kepada perbuatan yang baik, ya, dan melarang perbuatan yang mungkar. Berat sekali, ya. Menjalani hidup dan kehidupan ini berat sekali. Capek sekali hidup dan kehidupan ini. Jadi kita harus memasang dari setiap amal ibadah kita, ya, karena hidup ini adalah untuk ibadah, maka setiap hidup dan kehidupan kita ini mesti dipasang dengan niat yang ikhlas. Kerja keras tidak cukup, ditambah lagi, ya, kerja cerdas. Kerja cerdas kurang cukup, harus ditambah dengan kerja ikhlas. Sehingga keras, ya, cerdas dan ikhlas ini yang menjadikan kita menjalani hidup dan kehidupan ini lebih enjoy, lebih bermakna. Jadi sekali lagi pada poin pertama, bahwa ikhlas bukan begitu saja kita tidak mengharapkan sesuatu, tetapi ketika kita berbuat ikhlas, niat ikhlas harus terbesit di dalam hati kita, mengharapkan keridhaan dari Allah, mengharapkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, mengharapkan pertolongan dari Allah. Karena kita adalah sebagai makhluk yang lemah, Allah makhluk yang kuat, Allah makhluk yang Masya Allah, Allah zat yang kuat, ya kan? Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha kaya, Allah maha bijaksana, Allah maha luas. Sementara kita yang dhaif, yang lemah, tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah, maka sangat wajar sekali ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan amal ibadah kita, menjalani hidup dan kehidupan kita ini, kita hendaknya selalu memasang dengan niat yang ikhlas. Namun bapak-bapak sekalian, ikhlas ini adalah satu puncak karakter seorang muslim, di mana proses untuk membangun keikhlasan ini diperlukan tahapan-tahapan untuk mencapai karakter ikhlas. Sekali lagi, karakter ikhlas ini adalah bentuk akhlak kepada Allah yang paling tinggi. Ada proses yang perlu kita upayakan sebelum kita bisa melakukan ikhlas. Yang pertama, proses yang harus kita lalui untuk mencapai derajat keikhlasan, yang pertama adalah kita mesti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
Bapak-bapak sekalian, untuk bisa mencapai ikhlas yang pertama adalah kita mesti taslim. Dalam arti kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan jiwa raga kita. Kita serahkan apa-apa yang ada pada kita sebagai bentuk rasa ketasliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sampaikan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa dan apa-apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Maka pertama ketika kita mau berbuat ikhlas, ini baru tahapan pertama. Kita mesti meyakini dan mengamalkan bahwa apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Kenapa? Ya Allah sebagai Al-Khaliq, Allah yang menciptakan kita. Allah sebagai Al-Mudabbir, Allah yang memelihara kita. Allah Al-Malik, Dia yang menguasai, sang penguasai. Maka kita semua adalah milik Allah. Maka kita sering mendengar ketika seorang kembali wafat, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita semua dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka step yang pertama agar kita bisa ikhlas adalah dengan kita taslim, menyerahkan segenap jiwa raga kita, harta kita, anak kita, istri kita, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sikap taslim kita kepada Allah. Waktunya waktu semakin mepet. Kasih waktu. Sampai ajan. Siap. Jadi step yang pertama untuk memproses diri kita menjadi ikhlas memang berat. Karena ikhlas itu adalah merupakan puncak karakter seorang mukmin muslim. Kulun nasu halakun. Semua manusia akan binasa. Ila alimun. Kecuali mereka yang memiliki ilmu. Al-alimun halakun. Illa amilun. Dan semua yang memiliki ilmu akan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Al-amiluna halakun illa mukhlasun. Dan semua orang yang mengamalkan ilmunya itu akan binasa. Illa mukhlasun, kecuali orang-orang yang mampu berbuat ikhlas. Maka ini ikhlas memang suatu yang harus kita upayakan, karena ini adalah merupakan syarat agar segala amal-amal kita diterima oleh Allah. Jadi ada beberapa step. Step pertama tadi kita harus taslim. Step kedua setelah kita taslim kita harus syukur. Ini akhlak kedua kepada Allah, syukur. Akhlak ketiga kepada Allah adalah dengan tawakal. Pertama adalah taslim, kedua adalah dengan syukur, ketiga adalah dengan takwa, keempat adalah dengan tawakal, dan kelima adalah dengan ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah bentuk akhlak yang paling tinggi.
menjadi syarat agar amal-amal kita diterima. Dalam beberapa pembahasan, kalaulah seseorang itu hidup dari sekian banyak amal-amalnya, ada amal-amalnya yang ikhlas satu saja misalnya, maka amal yang ikhlas ini akan mampu menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Maka apakah lagi kalau setiap amal-amal perbuatan kita mampu untuk melaksanakan, dimulai dengan niat yang ikhlas. Baik, Bapak dan Ibu di belakang sekalian, syarat yang pertama tadi taslim. Taslim artinya adalah kita berserah diri kepada Allah, yakin karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang kasih rizki kita, Al-Khaliq, Ar-Rajak, Al-Mudabbir, ya. Maka wajar kalau Allah mengklaim apa saja yang ada pada kita ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Walillahi ma fis samawati wal ard. Apa-apa yang ada di langit ini milik Allah. Motor kita punya Allah, istri kita punya Allah, uang kita punya Allah. Kita hanya dikasih hak pakai. Jadi kalau hilang sebetulnya ya tinggal innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi nggak usah cemas dan kecewa ketika kita kehilangan sesuatu, kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak. Karena sesungguhnya mereka adalah milik Allah. Taslim. Yang kedua adalah dengan sikap syukur. Ya, dengan sikap syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur, ya, siapa yang berbuat syukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan siapa yang mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Baik, siap. Ya, jadi setelah kita proses, ya, maka sesungguhnya berat, ya, sesungguhnya amat sangat berat. Bagaimana kita memproses satu niat, satu amal kita agar terpasang dengan niat yang ikhlas. Jadi jelas kita mesti memasang dengan taslim, dengan syukur, kemudian dengan takwa, kemudian dengan tawakal. Nah, setelah tingkatan karakter tawakal ini ada yang namanya ikhlas. Maka seseorang sulit akan menjalani ikhlas, memiliki karakter yang ikhlas kalau dia tidak ada karakter-karakter yang sebelumnya tadi. Dengan taslimnya, dengan syukurnya, dengan takwanya, dengan tawakalnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merangsang kita, menjadi stimul untuk terus kita menggali. Kita bisa ceritakan lagi seperti apa syukur lebih dalam, kemudian bisa ceritakan lagi seperti apa takwa yang lebih dalam, kemudian takwa, tawakal sampai kepada syukur, insya Allah. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah berduk. Terima kasih pada Bapak Ustadz Joko LMK dari 07. Mari kita sama-sama berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga
seluruh warga, khususnya warga Tugu Utara dan umumnya rakyat Indonesia, wilayah DKI Jakarta khususnya, mudah-mudahan dijauhkan daripada mara bahaya atau dinamakan dengan virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadina huwa al-salihu ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم على كل صحابه رسوله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقتلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات ترفعنا بها إنك على درجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعبادك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والأفقد للسبب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.